Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku suri tauladan yang sempurna dan paripurna bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta sahabat LDK Al-Kahfi dimanapun Anda berada. Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Mulai dari revolusi industri 1.0 dengan munculnya penemuan tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia, hingga saat ini revolusi industri 4.0 yang menciptakan pabrik cerdas dengan struktur moduler. Canggihnya teknologi serta ilmu pengetahuan ini menjadi tantangan berat. Bagaimana seorang pemuda sebagai generasi penerus bangsa mampu menghadapi jajahan-jajahan berbasis teknologi? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa di tahun 2045 Indonesia akan mengalami peluang yang sangat-sangat menakjubkan, yaitu Indonesian Golden Age, masa Indonesia emas. Masa ini adalah masa yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia loh. Mengapa demikian? Pasalnya di masa inilah terdapat harta karun yang sudah didamba-dambakan oleh bangsa Indonesia, yaitu bonus demografi, di mana jumlah usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Hadirin, perlu kita sadari bahwa kunci kesuksesan untuk merealisasikan Indonesia emas di tahun 2045 berada pada pundak pemuda. Seorang pujangga Arab dalam syairnya mengatakan, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan kunci estafet perjuangan bangsa. Tinta sejarah telah menuliskan perubahan-perubahan besar yang ada di dunia ini tidak terlepas dari peran pemuda, teman-teman. Jauh sebelum Masehi, masa Rasulullah SAW, beliau sudah memberikan suri tauladan bagi kita bahwa pemuda merupakan kunci perjuangan bangsa. Tahukah kalian, seorang pemuda bernama Usamah bin Zaid mampu memimpin pasukan perang yang paling kuat di usianya 18 tahun. Lalu pemuda belia Zaid bin Sabit, seorang hafid Quran yang mampu menulis dan mengkodifikasi Al-Quran di usianya 13 tahun. Dan Attab bin Usaid, pemuda yang diangkat oleh Rasulullah menjadi pemimpin Makkah di usianya 18 tahun. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, mari kita tarik ke belakang
riwayat perjuangan bangsa Indonesia terdahulu, pemuda telah menjadi garda terdepan dalam proses pembangunan dan pembaharuan bangsa kita. Ingatkah kalian munculnya pergerakan Budi Utama sebagai cikal bakal kebangkitan nasional? Sumpah Pemuda, peristiwa Rengas Dengklok yang meraih kemerdekaan dari tangan kolonialisme dan imperialisme penjajah, serta rezim Orde Baru sebagai masa reformasi bangsa. Semua ini tidak terlepas dari peran pemuda, teman-teman. Hingga saat ini, talenta-talenta muda Indonesia terus memberikan sumbangsih penghargaan yang mengharumkan bangsa kita di kancah internasional. Dalam dunia olahraga, beberapa waktu lalu Indonesia berhasil mengantarkan Rio Haryanto untuk menembus level tertinggi balap internasional yang bergengsi di dunia. Di dunia musik, kita punya Sandy Sundoro, seorang musisi muda yang mampu menyabet penghargaan di kontes internasional Contest of Young Pop Singer di Latvia pada tahun 2009. Di dunia kreatif, kita punya Joe Salim dan Levi Zeng yang mengguncangkan panggung perfilman Hollywood. Dan saat ini kita telah memiliki anak-anak potensial muda di bidang startup yang omsetnya mampu mengundang decak kagum pebisnis online di dunia. Dalam dunia industri dan IT, kita ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek, Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. Hingga pada tahun 2015, Indonesia dilaporkan omset e-commerce-nya mampu mencapai 200 triliun. Jika tren ini terus dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka perekonomian di Indonesia akan maju pesat, teman-teman. Dari contoh-contoh perubahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang pemuda seharusnya kita sadar akan peran kita serta tanggung jawab kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara soal pemuda, maka kita akan membicarakan tentang masa yang penuh harapan, cita-cita yang penuh dengan romantika cinta. Sesuai fitrahnya, masa muda adalah masa di mana kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fisik yang kuat, jalan yang masih cepat, pendengaran yang akurat, pikiran yang masih cermat, dengan wajah nan memikat. Oleh karena itu, pemuda merupakan pemimpin harapan bangsa. Karena setiap kita adalah pemimpin. Inna fi yadi syubanil amrul ummah wa fi aqdamihim hayatha. Sesungguhnya di tangan dan langkah pemudalah urusan dan hidupnya suatu kaum. Tegasnya, setiap kita memiliki amanat dan tanggung jawab sesama umat. Teman-temanku yang berbahagia, the founding father bangsa kita, Insinyur Soekarno, mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari ungkapan tersebut telah menyatakan bahwa pemuda merupakan agent of change yang mampu memberikan pengaruh besar dalam perubahan bangsa. Namun, ironisnya, hari ini kita patut prihatin
merosot. Terjadinya pergaulan bebas, tawuran, miras, narkoba, serta korupsi menjadi bukti bahwa derasnya arus globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif terhadap kita loh. Maka berhati-hatilah. Dekadensi moral yang terjadi saat ini membuat pemeo yang disematkan terhadap pemuda hari ini adalah generasi micin, generasi TikTok. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, apakah pemuda mampu mengharapkan generasi bangsa yang berkualitas untuk menghadapi tantangan zaman? Lantas, bagaimana pemuda mampu melahirkan kualitas untuk menghadapi bonus demografi? Hadirin, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini, sepatutnya kita mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Maka dari itu, mari kita ciptakan generasi yang berkualitas untuk merealisasikan Indonesia emas dengan menyiapkan 3 hal dasar. Pertama, pendidikan. Sebuah negara dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut juga maju. Yang kedua, teknologi. Di zaman yang serba teknologi ini, selaku manusia, kita tidak bisa luput dari yang namanya teknologi. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Mulai dari bidang pendidikan, industri, bahkan pekerjaan, semuanya serba menggunakan teknologi. Sekolah dilaksanakan melalui daring. Absen pekerjaan saat ini sudah menggunakan barcode online. Rapat dilakukan melalui Zoom meeting. Bahkan untuk sekedar belanja pakaian saja kita sudah enggan untuk pergi ke offline store loh. Di dalam buku The Empathic Enterprise, Mark Brown mengingatkan bahwa saat ini dari waktu ke waktu teknologi semakin berkembang pesat hingga manusia dimanjakan dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, selain pendidikan yang harus kita siapkan untuk menghadapi bonus demografi adalah penguasaan teknologi. Yang ketiga adalah mengasah kemampuan hard skill dan soft skill kita untuk meningkatkan potensial kita. Hadirin rahimakumullah, dari paparan saya yang sudah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa bonus demografi merupakan windows opportunity yang sangat strategis untuk mempercepat proses pembangunan bangsa. Maka dari itu, wahai pemuda Ibu Pertiwi, marilah gantungkan cita-citamu setinggi langit untuk menggoyangkan langit, menggempakan bumi, dan menggelorakan samudra demi bangsa tercinta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada bata yang patah, jangan ditarik. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan diambil hati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.